Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya update ya, dimana waktu itu saya melakukan sambung pucuk dengan satu mata tunas ya. Maksudnya hari ini bukan bagaimana cara sambung pucuknya, tapi ini lebih kepada pembuktian bahwa memang kalau untuk teman-teman yang baru mulai belajar nyambung anggur ya, ini memang keberhasilannya jauh lebih tinggi dengan cara sambung pucuk ya. Ya, jadi kalau sambung pucuk ini, teman-teman pertama perlu menyiapkan batang bawahnya dulu ya, teman-teman semai. Kemudian setelah ini terubus ya atau tumbuh, baru dilakukan penyambungan. Nah, penyambungannya dengan menggunakan satu mata tunas. Nah, kalau biasanya yang bawahnya atau biasa kita sebut batang bawahnya ini sangat subur ya. Ini biasanya juga untuk hasil sambungannya pun jauh lebih bagus ya. Dan juga hasilnya juga akan sangat cepat subur ya. Nah, lihat. Ini contoh ada yang gede banget seperti ini. Ini batang bawahnya Red Master ya. Lihat. Sambungannya pun sudah menyatu ya. Tidak membutuhkan waktu lama. Sekitar 2-3 minggu aja. Ini sudah menyatu ya dengan baik. Lihat. Seperti ini hasilnya. Jadi asal ini presisi ya. Dan juga kalau ini presisi, keberhasilannya selalu tinggi ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, lihat. Nah, ini sudah jadi ya. Tinggal kita suburkan dan tinggal kita nunggu daunnya banyak ya. Seluruhnya banyak, baru siap ditanam ya. Kalau ini masih sangat mudah sekali, lihat. Kenapa saya bilang keberhasilannya tinggi? Dari satu tray ini ya. Satu tempat ini, lihat. Ini adalah isi 12 ya. Isi 12 ini jadinya 1, ini 2, 3, ini ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi dari 12 ini jadi 9. Yang 3 gagal ya. Nah, ini kemungkinan gagal karena tidak mau seprut ya. Seperti ini. Jadi ini yang gagal. Ada 1. Nah, lagi tadi saya lihat. Nah, ini ya. Ini juga gagal nih. 1, 2. Kemudian 1 lagi. Sepertinya Dedi. Oh, ini. Ini. Nah, ini. Oh, ada 1 lagi ya yang gagal. Berarti ada 4, maaf. Nah, lihat. Jadi dari 12 sambungan ini jadi 8. Jadi keberhasilannya cukup tinggi ya untuk metode sambung pucuk ini. Terutama buat teman-teman yang baru mulai belajar memperbanyak jenis anggur ya. Nah, ini contoh satu tray ini memang saya sambungnya ini satu jenis ya. Ada tamaki semua. Ini adalah hasil dari foundation pruning karena perbaikan percabangan pohon anggur tamaki. Jadi saya buat entres semua. Nah, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai jadi ya tamakinya. Nah, ini adalah pembuktian bahwa memang kalau sambung pucuk ini memang jauh lebih cepat jadi ya. Tuh, lihat. Nah, rostok entresnya padahal entres tua-tua ya, tapi alhamdulillah berhasil. Nah, ini sebagai contoh aja. Kalau teman-teman siapkan ini batang bawahnya ya, yang udah disemai ini biasanya yang gede-gede, yang subur-subur seperti ini hasilnya memang jauh lebih mantep ya, karena nutrisinya, dorongannya ke atasnya itu jauh lebih besar ya, jadinya lebih mantep. Nah, ini. Nah, lihat perhasilannya bagus ya. Ada 8 yang jadi. Dan di sana pun banyak juga, tapi ini sebagai pembanding ya. Maksudnya sebagai tingkat keberhasilannya. Ini bisa terlihat, makanya saya ambil ini aja buat contoh. Karena saya nggak ganti juga traynya, lihat. Nah, ini yang gagal ini masih bisa disambung lagi ya. Selama ini masih ada ya. Sini masih ada, bisa kita sambung lagi. Nah, ini emang gagal ya, karena memang entresnya pun mati ya atasnya. Nah, ini kita juga harus membuangi seperti ini ya. Yang tumbuh di bawah sambungan, ini kita buangi agar nutrisinya fokus
ke atas ya. Kalau memang ada, bisa kita buangi ya, rajin kita buangi agar fokus ke sambungannya yang baru, pertumbuhannya. Nah, ini contoh kalau ini kan udah gagal nih, ini nggak bisa nih. Nah, kalau ini kan masih panjang nih. Makanya buat teman-teman yang baru mulai ini belajar nyambung, itu kalau bisa jangan mulai dari terlalu bawah ya, seperti yang saya bilang. Bisa 2 daun atau lebih ya, bahkan mungkin 3 daunan. Kenapa? Agar saat nanti gagal, ini teman-teman masih punya kesempatan untuk nyambung di bawahnya. Bisa di sini. Nah, jadi seperti itu kemarin yang tutorial yang saya berikan ya. Jadi buat teman-teman pemula, itu seperti itu ya. Jadi kalau bisa jangan mulai dari yang paling bawah. Bisa 2 daun atau 3 daun. Jadi nanti kalau gagal, masih bisa disambung lagi. Seperti ini juga masih bisa nih. Nah, masih subur juga ya. Nah, ini nanti bisa disambung lagi. Tinggal kita mau nyari entres lagi aja, kita sambung lagi. Ternyata sama. Jadi di video kali ini adalah pembuktian bahwa kalau memang baru belajar, ini memang lebih keberhasilannya itu lebih tinggi grafting, maksudnya sambung pucuk ya. Kalau grafting sebenarnya juga kalau udah biasa sebenarnya ya bisa dikatakan ya bukan mudah juga sih ya teman-teman ya. Tapi ya insya Allah bisa, karena bisa itu karena terbiasa. Nah, ini contoh. Ini adalah bibit-bibit hasil grafting ya. Umurnya sekitar 2 bulanan ya. 1,5 sampai 2 bulan. Lihat. Nah, ini ya. Ini adalah hasil grafting atau sambung di batangnya. Contoh ada Beauty Krasotka. Jadi bagusan mana? Sebenarnya sama-sama bagus ya. Nah, ini juga ada banyak sekali bibit di sini hasil grafting. Karena di kebun saya juga rata-rata indukannya juga hasil grafting ya. Jadi tidak masalah. Yang penting kalau batang bawahnya sehat, terus stoknya sehat, seperti ini contohnya ya. Ini ada apa nih? NSM nih. Juga hasil grafting juga, lihat. Jadi kalau stoknya sehat ya grafting pun insya Allah sama aja. Jadi tidak membuat yang mati sebelah, itu sebenarnya enggak juga sih. Kalau memang stoknya bagus, biasanya akan nyatu dengan sempurna. Seperti ini contohnya nih. Ini juga grafting, lihat. Jadi nggak ada yang mati ya. Karena memang batang bawahnya atau stoknya sehat. Makanya hasil grafting pun di sini contohnya itu juga akan bagus ya. Karena di tempat saya juga kebanyakan untuk induknya ini hasil grafting juga. Walaupun ada yang sambung pucuk. Ini contoh nih, yang baru ditanam juga ada nih Taldun. Ini juga hasil grafting sama ya. Ada yang sambung pucuk seperti ini contohnya nih. Ada Everest. Nah, ini sambung pucuk. Ini sama aja menurut saya. Yang penting pada saat buat itu ininya, cuttingnya sehat ya. Terus stoknya atau batang bawahnya sehat, insya Allah nggak masalah. Kalaupun hasil daripada grafting ataupun sambung pucuk ya. Nah, ini nggak masalah. Nah, lihat ini. Juga ada bibit contoh hasil grafting. Ada tran ya. Subur ya. Nah, ini. Jadi metode perbanyakan bibit saya memang itu ya. Kalau lagi sambung pucuk ya sambung pucuk, grafting ya grafting. Karena ini juga mengacu pada kebun mini saya juga ya, sama aja. Karena hasil pembibitannya itu dari grafting dan juga sambung pucuk. Jadi untuk bagaimana cara grafting atau sambung pucuk, ini sudah sering saya buatkan videonya. Jadi tinggal teman-teman tonton aja nanti di akhir video ini ada ya caranya. Bagaimana sambung pucuk, bagaimana grafting juga ya. Ada juga metode daun utuh juga lebih cepat jadi juga. Jadi kebanyakan bibit anggur itu ya banyak, variatif, silahkan dipilih aja mana yang teman-teman anggap mudah ya. Jadi nanti semuanya insya Allah juga kalau terbiasa juga akan terasa mudah. Walaupun tidak semuanya jadi, tapi kalau ada yang jadi, insya Allah akan kebanggaan tersendiri ya untuk diri kita ya. Jadi bisa karena terbiasa. Jadi buat yang masih gagal grafting atau sambung pucuk, jangan menyerah ya. Jadi berusaha lagi, insya Allah nanti bisa. Bisa karena terbiasa. Ya mungkin videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.